Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Tadi dari kelas SIR 4119 dengan NPM 194021006 akan sedikit menjelaskan tentang penerapan AI pada aplikasi Google Maps. Jadi ada pendahuluan ya. Apa itu AI? AI yang merupakan akronim dari Artificial Intelligence terdiri dari dua suku kata. Artificial dapat diartikan dengan buatan, sedangkan intelligence diartikan sebagai kecerdasan. Maka AI memiliki arti kecerdasan buatan. AI adalah sistem komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Jadi AI ini dibuat oleh manusia untuk mempermudah segala sesuatu yang manusia butuhkan ya. Jadi selanjutnya ada penerapan AI. Penerapan AI biasanya ada pada sistem komputer atau mesin sehingga sistem dapat mengenali data. Data tersebut didapatkan melalui berbagai cara. Contohnya dengan cara manual labeling, observing behavior, download from website atau partnership. Manual labeling itu adalah merupakan salah satu jenis mesin kemasan cetak otomatis yang mampu menghasilkan merek dagang berupa informasi produk dengan cepat. Nah, sedangkan observing behavior adalah metode untuk menilai kombinasi dari kejadian kritis serta frekuensi dari kejadian tersebut dengan cara observasi pada pekerja kemudian dinilai secara keseluruhan. Lalu ada sejarah singkat Google Maps. Google Maps awalnya adalah program C++ yang dirancang oleh dua bersaudara asal Denmark, Lars dan Jen Elstrup Rasmussen serta Noel Gordon dan Stephen Ma di perusahaan Where2 Technologies yang berbasis di Sydney. Google Maps pertama kali dirancang untuk diunduh secara terpisah oleh pengguna. Tetapi perusahaan kemudian mengajukan ide untuk produk berbasis web murni ke manajemen Google. Mengubah metode distribusinya pada Oktober 2004, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google Inc., di mana layanan ini berubah menjadi aplikasi web Google Maps. Pada bulan yang sama, Google mengakuisisi Keyhole, perusahaan visualisasi data geospasial, dengan investasi dari CIA. Yang suite aplikasi marquee-nya earthviewer muncul sebagai aplikasi Google Earth yang sangat sukses pada 2005. Sementara aspek lain dari teknologi intinya diintegrasikan ke dalam Google Maps. Pada September 2004, Google Maps mengakuisisi Zipdesk, sebuah perusahaan yang menyediakan analisis lalu lintas waktu nyata. Peluncuran Google Maps pertama kali diumumkan di Google Blog pada 8 Februari 2005. Dan pada tahun-tahun berikutnya, Google Maps lantas menjadi standar untuk layanan pemetaan digital. Setahun kemudian, Google Maps menghadirkan Street View yang mungkin telah menjadi salah satu produk dengan fitur paling terkenal dan paling kontroversial. Salah satu dampak terbesar yang dimiliki bagi Google adalah bahwa perusahaan itu tidak lagi harus bergantung pada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi. Segera setelah Street View, sejumlah fitur lain ditambahkan termasuk diantaranya fitur peringkat restoran dan pembaruan lalu lintas yang tak bisa dipungkiri sangat berguna bagi aktivitas sehari-hari para komuter. Eta juga menjadi salah satu fitur terpenting dari Google Maps. Yang selanjutnya ada penerapan AI pada Google Maps. Pertama, semua dimulai dengan citra. Sebenarnya, dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di jalan, Google Maps memanfaatkan citra satelit atau Street View guna mengenali berbagai informasi jalan yang ada, yakni jalan raya, jalan tol, bangunan, alamat, dan bisnis di sebuah wilayah. Lalu, untuk memastikan akurasi data yang ada, di beberapa tahun setelahnya, Google mengeluarkan tracker khusus untuk mengumpulkan hasil citra
dari miliaran tempat di berbagai negara. Kedua, memanfaatkan machine learning. Data peta yang Google punya kemudian diolah oleh machine learning dengan memanfaatkan artificial intelligence atau AI. Sistem ini memproses data dari citra satelit untuk menghasilkan suatu peta yang lebih akurat dan cepat, sehingga tim Google Maps dapat memunculkan peta yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sambil mengoptimasi sistem-sistem maps yang lain. Jadi misalnya kamu menetapkan tujuan perjalanan dengan mobil, Google akan menampilkan peta dari hasil pembelajaran mesin tersebut. Yang ketiga, membedakan objek. Kemudian, berkat bantuan AI yang digunakan, Google Maps dapat membedakan objek secara lebih jelas dan tepat. Google dapat mengetahui perbedaan antara mobil, motor, dan kendaraan lain yang ada di seluruh negara, sehingga bisa mengoptimasi rute perjalanan. Selain itu, saat Anda berkendara, Google Maps juga dapat mendeteksi kecepatan kendaraan. Meski pengguna melaju dengan dalam mode yang lambat, Google tidak akan mendeteksi hal itu sebagai kemacetan. Keempat, bekerja dari laporan pengguna. Tak hanya memantau jalanan melalui satelit dan citra, Google Maps juga setiap harinya memperbarui sistem operasi lewat laporan dan masukan dari para penggunanya. Kamu dapat melaporkan kondisi jalan yang dilalui secara langsung kepada Google, contohnya seperti kecelakaan, penutupan jalan, proyek pembangunan, dan lain sebagainya. Makin banyak pengguna yang melaporkan, Google bisa membantu pengemudi mencari rute yang lebih baik dan memberikan notifikasi kepada pengguna. Meski sempat dikelabui, Google semakin meningkatkan sistem dan akurasi pemetaannya, sehingga tetap digunakan menjadi platform navigasi. Tapi perlu diingat, sebelum menggunakan Google Maps, perhatikan dulu rute yang direkomendasikan. Yang selanjutnya ada mengenal fitur-fitur Google Maps. Yang pertama ada New Routing Update. Fitur canggih ini dapat Anda gunakan untuk memilih jalur lain dengan mempertimbangkan perkiraan emisi bahan bakar. Satelit imagery Google Maps akan menampilkan rute prioritas guna menghindari hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Yang kedua ada Live View. Fitur ini dapat Anda andalkan seperlu menjelajahi tempat baru yang belum pernah Anda kunjungi. Fitur Live View hadir dengan mengusung AR atau penanda augmented reality yang membantu melihat tempat yang tengah dikunjungi secara real. Fitur satellite imaging ini dapat digunakan untuk outdoor dan indoor area, sehingga memudahkan kebutuhan menemukan keberadaan toilet, ATM, lift, atau fasilitas umum lainnya di dalam bangunan. Yang ketiga ada Highlighting Access. Ini berfungsi memberikan rekomendasi pencarian kepada Anda sesuai dengan lokasi dan waktu Anda mengakses aplikasi. Contohnya, Anda membuka satelit imagery Google Maps pagi hari, maka Anda akan mendapat rekomendasi tempat sarapan terdekat. Dan jika Anda membuka siang hari, maka Google akan merekomendasikan untuk makan siang atau lunch. Yang keempat ada area bisnis. Menyikapi masa pandemi, Google Maps juga merilis fitur baru, yaitu area bisnis. Fitur ini membantu Anda menghindari area yang ramai pengunjung dengan menampilkan seberapa ramai tempat yang akan Anda kunjungi. Yang kelima ada Google Assistant. Fitur ini siap diandalkan untuk memandu Anda menavigasi tanpa harus mengalihkan pandangan dari jalan, sehingga Anda lebih leluasa menyetir tanpa harus melihat ke arah ponsel terus-menerus. Google Assistant akan memberikan arahan melalui suara. Cukup dengan mengucapkan "Oke Google", Anda pun bisa menanyakan terkait navigasi yang Anda ingin ketahui. Yang keenam ada Offline Maps. Google Maps dapat diakses tanpa kuota internet menggunakan fitur Offline Maps. Untuk mengakses fitur ini, Anda perlu menuju menu, lanjutkan dengan memilih Offline Maps, kemudian memilih opsi download Offline Maps. Yang selanjutnya ada yang ketujuh, Add Stop.
Fitur Edge Stop dengan satelit imaging memberikan informasi nama jalan, lokasi, pom bensin, restoran, atau tempat lain yang ingin Anda temukan pada jalur yang sama dengan arah perjalanan. Fitur ini dapat Anda nikmati dengan mencari apa yang dibutuhkan pada ikon kaca pembesar di samping kanan atau search ya. Yang ke-8 ada Your Place. Menggunakan fitur Your Place ini, Anda bisa menyimpan beberapa alamat pribadi seperti alamat rumah dan kantor. Fitur ini bisa Anda gunakan dengan membuka ikon 3 baris, kemudian memilih opsi Your Place. Selanjutnya, Anda akan diminta memasukkan alamat rumah dan kantor yang ingin disimpan. Sehingga di kemudian hari saat Anda menuju lokasi yang sudah tersimpan, Anda hanya perlu memanfaatkan fitur ini. Yang ke-9 ada reservasi restoran. Fitur reservasi restoran bisa diandalkan untuk memesan restoran tanpa harus mengantri. Misalnya Anda mencari lokasi restoran terdekat menggunakan tab Explore di satelit imagery Google Maps. Saat memilih restoran, Anda akan diberikan opsi memesan meja atau menaruh nama pada daftar tunggu. Namun pada kenyataannya fitur yang ke-9 ini mungkin fitur yang tidak banyak digunakan oleh orang-orang karena ada aplikasi yang lain yang lebih bagus daripada inilah. Intinya begitu. Selanjutnya ada 5 manfaat Google Maps Google platform untuk dukungan bisnis. Yang pertama, membantu orang menemukan bisnis. Lebih dari 30% pencarian di aplikasi baik mobile atau website berbasis lokasi. Artinya manfaat Google Maps sebagai pendorong penting lalu lintas pencarian Google Maps yang bertindak sebagai mesin pencari untuk menemukan bisnis yang dicari pengguna, dan kemudian sebagai peta untuk mengarahkan pengguna ke lokasi itu. Kemampuan pencarian lokal memungkinkan Google Maps platform memasang pin atau marker dan mencantumkan bisnis yang terkait dengan pencarian pengguna. Pengguna kemudian dapat dengan mudah melihat opsi sebelum membuat keputusan untuk mengunjungi atau menghubungi bisnis. Yang disederhanakan menjadi salah satu manfaat Google Maps yang pastinya menguntungkan bisnis dalam laman pencarian. Yang kedua, mempercepat membuat keputusan. Google Maps terkenal kaya akan data yang berasal dari Google My Business berupa informasi place details. Hal ini memberikan informasi indeks komprehensif yang mencakup informasi penting mengenai perusahaan yang memungkinkan pengunjung atau pengguna menghubungi bisnis dengan cepat. Sebagai contoh, pengoptimalan rute peta menggunakan Google Maps dan alat navigasi rute lainnya dapat membantu Anda merencanakan rute dasar secara efisien. Pemanfaatan data lokasi diantaranya bisa dilakukan dengan penerapan kecerdasan lokasi dan konsep geomarketing. Yang selanjutnya ada meningkatkan kredibilitas dari bisnis. Tidak ada yang bisa membangun kepercayaan suatu produk dari Google Maps itu sendiri. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah mendapat konfirmasi dari orang lain, dan cara paling sukses untuk melakukannya adalah dengan mendapat ulasan penilaian atau rating dari pengguna. Google Maps platform mengakomodir untuk para pelanggan dapat terhubung dengan bisnis dan dapat memberikan ulasan lengkap sehingga pengguna lain mendapat rekomendasi serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Anda juga bisa berkontribusi kepada suatu bisnis dengan memberinya rating dan ulasan di akun Google My Business-nya. Mengoptimalisasikan biaya. Saat menjalankan operasi logistik yang kompleks untuk bisnis sebagai contoh, sejumlah faktor penting lainnya harus dipertimbangkan. Anda memerlukan solusi cerdas yang dapat mengotomatiskan aktivitas logistik dari ujung ke ujung, menghemat biaya dan mengurangi ketergantungan manusia. Untuk industri logistik, langkah itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan dari Google Maps platform. Untuk menghitung biaya operasional dapat dipertimbangkan dengan mengimplementasikan dalam aplikasi untuk menentukan rute terbaik dan jarak tempuh tercepat yang akan dikunjungi. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui
berapa perhitungan biaya yang dilakukan selama proses pengiriman. Bisnis di berbagai industri seperti retail, FMCG, 3PL, dan e-commerce kini menerapkan solusi peruntukan cerdas dan pelacakan armada untuk mengoptimalisasi bisnis mereka. Yang kelima ada membantu riset proses. Hampir sekitar 82% konsumen menyatakan akan melihat secara online tempat yang ia ingin didatanginya sebelum mereka datang secara langsung ke tokonya. Berapa alasannya adalah untuk melihat seperti apa situasi dan tempatnya secara real. Apakah tempat itu sesuai dengan harapan konsumen dan rincian lain yang diperlukan secara keseluruhan. Tampilan dari Google Maps yang juga memungkinkan pelanggan untuk melakukan sebuah virtual tour, maka dari itu bisnis terutama offline harus sangat menampilkan yang terbaik. Google Maps tidak hanya membantu pelanggan dalam menemukan informasi tentang bisnis, namun secara tidak langsung bisa meningkatkan kualitas bisnis. Selain itu, dengan pemanfaatan Google Maps yang juga dapat dijadikan sebagai acuan salah satu analisa, misalnya untuk marketing campaigns, potensial market, dan ekspansi atau pelebaran bisnis. Ya, selanjutnya ada perkembangan Google Maps dari masa ke masa. Yang pertama ada Maps, awalnya merupakan program yang diakuisisi Google dari perusahaan lain. Sebelum menjadi layanan pemetaan web, Maps berawal sebagai program desktop C++ yang dirancang oleh Lars Jens Elstrup Rasmussen pada Where2 Technologies pada tahun 2004. Perusahaan itu diakuisisi oleh Google dan diubah ke dalam sebuah aplikasi web. Mungkin ini pembahasannya ini sudah ada di atas, mungkin lewat saja. Yang kedua ada driving mode, akan merekam kebiasaanmu dalam berkendara, terutama dari jalur yang kamu ambil. Fitur ini akan menampilkan lokasi-lokasi yang pernah pengguna kunjungi dan merekam lokasi tersebut di akun Google penggunanya. Dari data yang tersimpan, Maps akan memprediksi lokasi yang Anda tuju selanjutnya dengan menunjukkan rute terbaik dalam kondisi lalu lintas, info blok jalan, dan estimasi waktu kedatangan pengguna di lokasi tersebut. Yang ketiga ada pembaruan navigasi audio yang tak lagi mati ketika ada kegiatan lain. Dulu ketika menggunakan Maps sebagai penunjuk arah dan tiba-tiba ada telepon masuk, maka navigasi audio Maps akan otomatis mati. Sedangkan sekarang Google telah mengalami beberapa pembaruan signifikan dari segi audionya. Karena walaupun sedang ada telepon masuk atau menekan musik sekalipun, navigasi audio akan tetap menyala. 4. Fitur transit yang saat ini sudah bekerja sama dengan Transjakarta. Tepatnya tahun 2016, Google resmi meluncurkan fitur transit untuk Maps. Fitur tersebut akan memberikan informasi kepada pengguna terkait dengan informasi rute dan jadwal tiba kendaraan umum. Fitur ini juga akan memudahkan pengguna untuk melakukan perencanaan perjalanan. Bukan hanya website, fitur ini sudah berada lengkap di Android maupun iOS. Fitur ini sudah tersedia di berbagai kota di dunia, namun di Indonesia sendiri fitur transit di Google Maps telah bekerja sama dengan Transjakarta. Yang kelima, peta dalam ruangan memungkinkanmu menjelajah di dalam gedung. Tidak hanya di jalanan, Maps sudah bisa diakses untuk indoor juga. Tepatnya tahun 2017, Google meluncurkan fitur barunya ini. Tempat-tempat seperti mall, museum, convention center, dan bandara sudah bisa diakses melalui peta dalam ruangan. Tentunya ini akan sangat membantu pengguna yang kesulitan mencari toilet atau pintu keluar dari tempat-tempat umum. Yang keenam, question and answer section yang akan membuka diskusi dengan netizen terkait tempat tertentu. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan ke lokasi tertentu di peta. Selain bertanya, pengguna juga bisa menjawab pertanyaan orang lain atau juga menambahkan pertanyaan yang sudah ada. Pengguna tinggal mencari lokasi yang diinginkan, kemudian scroll ke bawah dan akan muncul keterangan lebih lanjut tentang lokasi tersebut.
Di bawahnya lagi ada kolom question and answer, tempat pengguna bisa bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang ketujuh ada SOS alert yang sangat berguna jika terjadi bencana. Google juga memperkenalkan fitur SOS alert di aplikasi Maps-nya untuk membantu pengguna saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana, pengguna akan melihat ikon tertentu di peta. Begitu pengguna mengetuk atau mengklik ikon, maka akan muncul lebih banyak informasi mengenai bencana tersebut, seperti nomor telepon darurat atau situs web yang bermanfaat. Bersamaan dengan munculnya SOS alert, peta akan menyesuaikan langsung dengan penutupan jalanan atau kemacetan lalu lintas. Yang ke-8 ada Street View, memungkinkanmu melihat pemandangan di tempat yang bersangkutan serasa mengunjunginya langsung. Dengan Street View, pengguna diperbolehkan menjelajahi bagian-bagian terkenal di seluruh dunia. Bukan hanya jalanan, tempat-tempat seperti museum juga bisa diakses. Pengguna dapat menggunakan Street View di Google Maps atau aplikasi tersendiri di Play Store dengan cara yang cukup mudah, yaitu tinggal mengetuk tampilan foto lokasi yang muncul di bagian kiri bawah smartphone, dan pengguna tinggal mengarahkan panah ke kanan atau ke kiri, bahkan memperbesar atau memperkecil tampilan lokasi tersebut. Yang terakhir ada fun fact tentang Google Maps. Yang pertama, ada data atau dokumen Google Maps diambil gabungan dari data satelit dan street level. Google Maps memiliki lebih dari 20 petabyte data atau setara dengan 21 juta gigabyte ataupun 20.500 terabyte. Yang kedua, Google Maps menyamarkan area pribadi atau area geografis yang dianggap sensitif atau tidak boleh dilihat oleh masyarakat umum. Biasanya area sensitif tersebut hanya bidang tanah yang tampak samar atau terlihat dari kamera kejauhan. Ketiga, kamu bisa masuk ke dalam museum memakai Google Maps karena ada beberapa negara yang memberikan akses ke dalam museum dan bangunan yang ada di Street View. Salah satunya adalah American Museum of Natural History. Yang keempat, tampilan peta Google Maps adalah foto udara yang diambil dari pesawat pada ketinggian 800 sampai 1.500 kaki atau 240 sampai 460 meter dan dari satelit. Yang kelima, level maksimal untuk memperbesar zoom. Google Maps adalah 23, namun hanya berlaku di beberapa tempat di dunia saja. Kebanyakan tempat cuma bisa diakses dengan level zoom sampai 20 saja. Yang keenam, tahukah kamu kalau kamu bisa menghemat waktu sampai 2 tahun dengan menggunakan fitur Google Maps Navigation untuk mengatasi kemacetan? Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.